Hukum, hukum. Lalu yang di UMKM-nya aku mau cari. Itu kan di situ kan ada di masalah mikro kecil. Kemarin itu ada lima di abang-abang yang skripsian, di judul skripsinya itu membahas tentang itu pengembangan hukumnya. Perlindungan hukum UMKM. Regulasinya banyak bukan apa itu tentang pendidikan. Iya, pengembangan kerja dari usaha ya Pak. Saya dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, udah. Nah, jadi namanya metode penelitian, ya kan? Metode apa? Dalam skripsi itu kan ada 5 bab sebagai kerangkanya kan. Itulah pertama satu sebagai pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada bagian yang lagi disebut dengan latar belakang penelitian. Ada dengan identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Itulah bagian daripada bab satu pendahuluan. Lalu bab 2. Bab 2 itu kita masuk kepada uraian teoritis atau istilah lain bisa digunakan namanya landasan teori. Itu kita bisa sampaikan teori-teori yang kita gunakan di dalam pada bab penelitian kita, ya kan? Lalu di dalam bab 2 tadi lagi ada namanya penelitian terdahulu. Dan terdahulu inilah yang kita kutip dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian kita, kan begitu. Lalu ada lagi namanya kerangka konseptual atau kerangka berpikir. Kerangka berpikir itulah sebagai landasan sederhana atas variabel-variabel yang kita gunakan. Lalu ada namanya lagi hipotesis. Kalau hipotesis itu disebut dengan istilahnya jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Itulah dalam bab 2. Lalu bab 3. Bab 3 itulah disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian itu ada lagi isinya. Itulah disebut dengan jenis penelitian. Ya, kenapa kita gunakan? Apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif? Lalu ada lokasi dan waktu penelitian. Di mana lokasi kita penelitian? Kapan waktu kita laksanakan itu? Itulah waktu penelitian. Ya kan? Lalu ada populasi dan sampel. Populasi itu jumlah keseluruhan atas objek yang kita amatin. Ya kan? Kalau contoh karyawan, kalau jumlah karyawan di perusahaan itu 1.000 orang karyawan, maka populasi 1.000. Lalu ada sampel. Sampel itu disebut dengan sebagian dari jumlah populasi. Kalau 1.000 tadi populasi, sampelnya tentu kita hitung sesuai dengan rumusnya. Ada namanya rumus Lovin. Nah, jadi nanti kita berkurang dengan jumlah populasi. Sampel itu bisa 600 orang. Itu populasi sampel. Lalu ada teknik pengumpulan data. Data itu kita kumpulkan. Itu ada 4 biasanya: observasi, kuesioner, lalu wawancara, lalu studi pustaka, ya kan? Lalu ada sumber data. Sumber data itu ada 2, data primer dan data sekunder. Lalu ada teknik analisis data. Analisis data itu yang mau kita gunakan seperti apa analisis datanya. Kalau kami di ekonomi biasanya menggunakan analisis deskriptif, ya kan? Lalu di bab 4 adalah pembahasan. Pembahasan itu semua analisis tadi kita interpretasi lah, kita diskusikan lah penjelasan. Lalu yang bab 5 itu namanya penutup. Penutup itu ada kesimpulan dan ada syarat. Lalu terakhir adalah referensi dan daftar pustaka. Itulah kerangka kerja daripada skripsi secara keseluruhan dan pada umumnya itu digunakan. Itulah kira-kira contohnya. Oke, sip bang. Sedikit aja, apa kaitannya yang dikasih tentang ini Pak, apa ya? Pajak UMKM terhadap peraturan pemerintah. Itu penelitian itu pendapatan. Kalau masalah pajak, Bukan di pengalaman bulan, di pendapatan. Apa judulnya? Analisis persepsi wajib pajak UMKM. Analisis persepsi Wajib wajib pajak UMKM. UMKM.
Kota Medan. Berarti semua sektor UMKM, usaha mikro, kecil, Iya, kecil dan menengah. menengah, sekota Medan. Itulah yang mau kita lihat Iya. untuk pajaknya. Oke bang. Manusia tadi kan, manajemen sumber daya manusia itu biasanya kan berkaitan dengan kinerja kan, dan produktivitas. Tentu nanti dalam hal penelitian variabel yang berkaitan dengan kinerja nanti tentang disiplin kerja, motivasi kerja, kompetensi, latar belakang pendidikan, budaya organisasi, kepemimpinan, itulah beberapa variabel sebagai faktor-faktor mempengaruhi terhadap kinerja. Jadi tentu karena klien manajemen sumber daya manusia arahnya akan mengarah kepada kinerja, baik itu penilaian kinerja secara individu dan manajemen kinerja secara organisasi. Itulah kira-kira untuk yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Kalau berkaitan dengan manajemen keuangan, itu berkaitan dengan hal pelaporan keuangan. Dan itu kita bedakan juga mau manajemen keuangan. Oke, Pak. Sistem informasi berdasarkan framework kode 5, domain DSS 01, RPU 11, RPU 12. Jadi pertanyaannya, apalah kaitan audit tata kelola sistem informasi itu dengan pendekatan framework kode 5, COBIT 5? Cuma dijelaskan sedikit aja. Jadi Covid 5 itu suatu metode penelitian yang dimana Covid 5 itu mengaudit sistem yang sudah bekerja di sebuah perusahaan misalnya. Karena kan saya dari jurusan komputer, saya mengauditnya itu bagian sistem informasi di kantor tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan SOP dari perusahaan tersebut itu Pak. Nanti aku ngasih kuesioner itu sebuah pernyataan yang dimana si pernyataan ini semua positif. Nanti mereka tinggal milih, terus aku audit lah hasilnya. Kalau hasilnya udah keluar, aku kasih juga ke mereka hasilnya. Ibaratnya apakah mereka emang udah mencapai gitu kan, dari masing-masing karyawan beda-beda pemikirannya gitu kan Pak. Nanti hasilnya udah keluar, aku kembalikan ke mereka biar ada kayak evaluasi diri dalam perusahaan tersebut. Jadi coba terima ini apa? Bahasa program? Bukan, Program aplikasi? bukan Pak, itu kayak sistem audit kit. Sistem audit. Dia berbasis aplikasi, software? Bukan. 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 Berarti Cuma secara analisis aja. analisis saja. Iya. Oke, siap bang. Oke bang.